kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahuinya. Kemudian jembatan ini digunakan untuk mengukur indukansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Dan yang ketiga, jembatan Stirling. Ini salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting dipakai secara luas untuk mengukur kapasitor. Kemudian prinsip pada jembatan Stirling ini sebenarnya prinsip jembatan terdiri dari rangkaian jembatan Webster yang jembatannya diganti oleh sumber asli baik atau frekuensi lain yang lebih tinggi. Kemudian jembatan impedansi universal. Nah, ini salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Kemudian ada jembatan Wien. Nah, jembatan Wien ini dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik. Nah, sebenarnya alat pertahanan lainnya ini dalam proyek dikemukakan bekerja kapasitansi terhadap antara berbagai elemen jembatan dan tanah juga. Berikutnya ada osiloskop. Nah, osiloskop merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan untuk perancangan fabrikasi atau perbaikan peralatan elektronik. Kemudian ada jenis gelombangnya. Gelombangnya adalah bagian dari pengulangan gelombang. Salah satu bentuk gelombang merupakan penampilan grafik dari pengulangan gelombangnya. Kemudian jenis-jenis gelombang ini dapat diklasifikasikan dalam jenis gelombang siklus, gelombang kotak dan segi empat. Kemudian gelombang segitiga dan gergaji. Kemudian bentuk step dan pulsa. Kemudian sinyal periodik dan periodik. Kemudian ada bagian cara kerja sinyal ini yang tergantung kepada pengaturan skala yang divalidasi oleh admeter akan memperkecil sinyalnya. Kemudian jenis osiloskop ini ada jenis osiloskop analog dan osiloskop digital. Kemudian analog digital ini ditinjau dari terhadap bentuk sinyal alat lebih unggul. Hal ini disebabkan sifat osiloskop analog hanya mengundi sifat sinyal masuk dan melekat dan menguatkan dalam peragangannya di layar. Nah, kemudian ada pengertian GPS. Nah, GPS ini merupakan kependekan dari NALSAR GPS, yaitu Navigation System Time Reference Global Reference System. Nah, kemudian ada cara kerja GPS ini. Yang pertama, perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS dalam menentukan posisi kita, menentukan paling sedikit tinggi satelit untuk menentukan posisi dua posisi. Kemudian ada itu GPS sebagai mendengar kedua navigasi, ketiga kemudian sebagai pelaku kendaraan baru pemantauan gempa. Kemudian pemantauan gempa yaitu kemudian ada pemantauan gempa ini GPS dengan penelitian lainnya bisa digunakan untuk pemantauan. Dan ada navigasi pesawat terbang, kemudian ada yang lain-lainnya. Baik, sekian dari saya itu penjelasannya. Kemudian ada bagian pengertian sound level meter. Ini alat ukur
kebisingan yang disebut sound meter. Sound level meter ini merupakan suatu perangkat alat yang diuji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Dan cara kerja alat ini banyak ya, karena hidupkan alat sound level meter ini baru dipilih pada posisinya begitu ya. Baru selanjutnya itu bagian-bagian alat ini ada monitor, mikrofon, tombol on-off, tombol mic atau dan tombol hold. Kemudian anemometer. Pengertiannya itu anemometer adalah alat pengukuran kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang mereolektasi dan atau stasiun Prairom yang jenisnya banyak seperti Interviala, Sony, Singer, Amplifier, Polarism dan kemudian ada termometer. Ini adalah termometer air paksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Kemudian ada barometer. Ini barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Umumnya digunakan dalam peramalan cuaca. Baik, selanjutnya ada pengukuran pada curah hujan. Ini curah hujan adalah jumlah air yang jatuh selama periodik waktu tertentu yang diasumsikan tidak terjadi precipitation. Kemudian ada thermometer. Ini adalah alat yang terdiri dari antara alat pengukuran suhu dan pengukuran kelembabannya. Kemudian ada itu aktinograf. Itu adalah alat untuk mengukur intensitasi paparan atau intensitasi cahaya sebagai alat pengukur intensitasi radio. Nah baik, sekian dari saya dari